Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahma dengan NIM 22029102. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian sifat-sifat determinan untuk memenuhi tugas akhir tugas proyek aljabar matriks dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Hadisman. Kita masuk saja sifat-sifat determinan yang pertama, yaitu ada teorema 4 yang berbunyi, jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Untuk pembuktiannya, misalkan bahwa matriks A, A11, A12, A21, A22. Maka kita dapat matriks A transposnya. Matriks A transpos itu kan baris kita ubah menjadi kolom. Maka baris pertama ini kita ubah menjadi kolom pertama, baris kedua kita ubah jadi kolom kedua. Sehingga kita dapatkan matriks A transposnya A11, A21, A12, dan A22. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks A. Determinan itu kan A11 ini dikali dengan A22, dikurang dengan A12 dikali dengan A21. Maka kita dapat determinan A-nya ini A11 dikali A22 dikurang A12 dikali dengan A21. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks A transpos. Sama dengan yang di sebelah, A11 dikali dengan A22 dikurangkan A21 dikali dengan A21 dikali dengan A12. Sehingga terbukti sama bahwa determinan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 sama dengan determinan A transpos A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Sehingga terbukti sama. Sehingga teorema 4 terbukti. Selanjutnya kita masuk ke teorema 5. Teorema 5, misalkan A, B, C adalah matriks N dikali N yang hanya berbeda dalam barisan tunggal. Katakanlah baris KR dan anggaplah bahwa baris KR dari C dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian pada baris KR dari A dan dalam baris KR dari B. Maka determinan C sama dengan determinan A ditambah dengan determinan B. Hasil yang serupa berlaku juga untuk kolom-kolom itu. Untuk pembuktian dari teorema 5 ini inti dari teorema 5 tadi. Kita misalkan matriks A dengan A11, A12, A21, A22, matriks B, B11, B12, B21, B22, dan matriks C, C11, C12, A21 ditambah dengan B21, A22 ditambah dengan B22. Dimana untuk A11, A11 sama dengan B11 sama dengan C11 kita misalkan dengan X. Dan untuk A12, B12, dan C12 kita misalkan dengan Y. Misalkan dengan Y. Setelah itu kita cari nilai determinan dari C. Matriks C ini maka determinannya C11 dikali dengan A22 ditambah B22 dan C12 dikali A21 ditambah B21. Kan tadi sudah kita misalkan bahwa kalau C11 ini kita misalkan tadi dengan X. Maka kita ganti nilai C11 dengan X. Jadi kita dapatkan X dikali A22 ditambah dengan B22. Dikurangkan dengan C12 dikali A21 tambah B21. Sama juga C12 ini kita misalkan juga tadi dengan Y. Jadi kita dapatkan Y dikali A21 ditambah B21. Selanjutnya kita kalikan ke dalam
Sehingga menjadi XA22 ditambah XB22 dikurang YA21 dikurang YB21. Selanjutnya, kan tadi determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Selanjutnya kita cari nilai determinan A. Determinan A berarti A11 dikali A22, A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Sehingga dengan pemisalan XY tadi kita dapatkan XA22 dikurang YA21. Selanjutnya untuk matriks B, B11 dikali B21 dikurang B12 dikali B21. Dengan pemisalan B11 dengan X dan B12 dengan Y, maka kita dapatkan X dikali B22 dikurang, ini kita misalkan dengan Y tadi, berarti Y dikali B21. Sehingga terbukti sama bahwa determinan C, XA22 ditambah YB22 dikurang YA21 dikurang YB21 terbukti sama dengan determinan A, XA22 dikurang YA21 ditambah XB22 dikurang YB21 terbukti sama. Sehingga teorema 5 ini terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 6. Teorema 6 yang berbunyi, jika A dan B adalah matriks kuadrat yang berukuran sama, maka determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk pembuktiannya, kita misalkan matriks A ini dengan A11, A12, A21, A22, dan matriks B, B11, B12, B21, B22. Maka kita dapatkan untuk determinan A, A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Sedangkan untuk determinan B, A11 dikali B22 dikurang A12 dikali B2 A12 dikali dengan B21. Maaf. Selanjutnya, untuk determinan A dikali B, kita kalikan untuk matriks A dan B-nya dulu. Kan matriks A-nya ini tadi, matriks B-nya ini, maka kita dapatkan untuk perkalian matriks A11 dikali dengan B11 ditambah A12 dikali B21, A11 dikali dengan B12 ditambah A12 dikali dengan B22. Dan A21 kali B11 ditambah A22 dikali B21, A21 kali A21 dikali B12. Ditambah A22 dikali B22. Sehingga matriks A dikali B tadi kita dapatkan determinannya A11 B11 ditambah A12 kali B21 dalam kurung A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22 dikurang A11 dikali B12 tambah A12 B22 A21 B11 ditambah A22 dikali B21. Dengan penjabaran ini kita dapatkan A11 kali A22 kali B11 kali B22 ditambah A12 A21 B12 B21 kurang A11 A22 B12 B21 dikurang A12 A21 B11 B22. Kita kelompokkan sehingga menjadi A11
A22 kurang A12, A21, B11, B22 kurang B12, B22. Sehingga kita dapatkan ini determinan dari A dikali determinan B. Sehingga teorema 6 terbukti. Selanjutnya untuk teorema 7. Teorema 7 berbunyi, sebuah matriks A adalah matriks kuadrat yang dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A sama dengan 0. Jika A-nya dapat dibalik, maka A dikali A inverse sama dengan 1. Jika diambil determinannya, maka determinan A inverse sama dengan determinan I sama dengan 1. Menurut teorema 6, determinan A dikali A inverse sama dengan determinan A dikali determinan A inverse. Dari keterangan di atas diperoleh determinan A kali determinan A inverse sama dengan 1. Kan tadi determinan A inverse ini kan sama dengan 1. Ini juga determinan A inverse. Berarti kita dapatkan determinan A inverse, determinan A dikali determinan A inverse sama dengan 1. Dengan demikian determinan A tidak sama dengan 0. Akibat dari teorema 7, jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan 1 pada determinan A. Jadi untuk pembuktiannya diperoleh determinan A dikali determinan A inverse sama dengan 1. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka determinan A inverse sama dengan 1 pada determinan A. Sehingga terbukti teorema 7. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.